Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kepadatan penduduk. Peta kepadatan penduduk Indonesia. Pada saat ini jumlah penduduk di Indonesia adalah sekitar 254 juta jiwa. Tersebar di 13.466 pulau dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada saat ini negara kita menempati urutan keempat dari negara-negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Yang pertama adalah negara Cina atau negara Tiongkok. Yang kedua adalah negara India. Yang ketiga adalah negara Amerika Serikat. Dan yang keempat adalah negara kita, negara Indonesia. Sekarang kita lihat, ini ada peta kepadatan penduduk di Indonesia. Masing-masing pulau itu memiliki warna yang berbeda-beda. Untuk penduduk, untuk wilayah yang tingkat kepadatannya melebihi 1000, itu digambarkan dengan warna merah. Jadi yang warna merah ini adalah daerah yang tingkat kepadatan penduduknya adalah sangat tinggi. Ini ada Pulau Jawa di sini. Tapi ada juga pulau yang tingkat kepadatan penduduknya adalah rendah, digambarkan dengan warna kuning. Kita lihat di sini ada ada Papua, ini warna kuning. Kemudian ada Kalimantan, dan sebagian adalah Pulau Sulawesi. Kemudian di sini ada yang warna putih. Warna putih itu artinya ini bukan wilayah Indonesia, ini sudah wilayah negara lain. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kenapa ini warna putih? Ini itu wilayah Malaysia, ini, ya kan? Kemudian ini itu wilayah Timor Leste, dan ini adalah Australia. Faktor-faktor penyebab perbedaan jumlah penduduk di tiap provinsi. Yang pertama adalah tingkat kelahiran. Semakin banyaknya kelahiran, artinya jumlah penduduknya juga semakin besar. Yang kedua ada tingkat kematian. Kalau ada yang meninggal, otomatis akan mengurangi jumlah penduduk. Yang ketiga adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk itu nanti ada yang namanya ada urbanisasi, pindah dari desa ke kota, ada yang namanya transmigrasi, pindah dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Nah, kenapa ada orang yang pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain? Tentunya ada latar belakangnya, ada alasannya. Misalnya
ada orang tuanya yang berasal dari Pulau Jawa kemudian merantau ke daerah Jakarta atau daerah Karawang misalnya. Yang pertama adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Mungkin orang tuanya pindah ke sini karena di sini banyak tersedia lapangan pekerjaan. Beda dengan di daerah asal. Yang kedua adalah fasilitas kehidupan. Ada mall, ada rumah sakit, ada pasar. Yang ketiga adalah pendidikan. Mungkin ada orang yang pindah itu karena dia meneruskan sekolah. Biasanya kalau punya kakak itu yang kuliah. Karena tidak ada perguruan tinggi, otomatis harus pindah ke daerah yang ada perguruan tingginya. Di sini ada rumus untuk menghitung kepadatan penduduk. Rumusnya adalah jumlah penduduk, di sini hitungannya itu jiwa, dan luas wilayah. Satuannya adalah kilometer persegi. Contohnya, suatu wilayah memiliki jumlah penduduk sebanyak 500.000 orang. Luas wilayah tersebut adalah 50.000 kilometer persegi. Kita hitung kepadatan penduduknya, jumlah penduduk 500.000 dibagi 50.000 kilometer persegi. Hasilnya adalah 10 orang per kilometer persegi. Artinya dalam 1 kilometer persegi itu ada 10 orang yang tinggal di daerah tersebut. Padatan penduduk di Indonesia berbeda-beda pada setiap provinsi. Kalau provinsi yang paling padat penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Yang kedua, disebabkan persebaran penduduk yang tidak merata. Seperti tadi sudah dijelaskan, Jakarta itu adalah tingkat kepadatan penduduknya itu sangat tinggi. Karena banyak orang yang merantau ke Jakarta. Selain itu dipengaruhi oleh kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan masyarakat. Dan kita lanjut, ada keragaman agama dan kepercayaan. Di negara kita ada 5, bukan 5, sekarang itu ada 6. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua itu adalah Kristen Protestan, yang ketiga itu adalah Katolik, yang keempat itu adalah Hindu, yang keenam Buddha, yang ketujuh adalah Konghucu. Yang keenam itu Konghucu. Pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Ini yang terakhir. Yang terakhir diakui itu Konghucu. Kita lihat di sini peta persebaran agama di Indonesia. Agama Islam digambarkan dengan warna hijau, Protestan dengan warna biru, Katolik dengan warna ungu, Hindu dengan warna merah, dan lainnya adalah warna kuning. Kita lihat sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah berwarna hijau. Artinya sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Bahkan negara kita adalah negara Muslim terbesar di dunia. Dengan banyaknya agama yang diakui di Indonesia,
itu tidak boleh menjadikan kita itu bermusuhan. Kita harus menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain. Kita mengenal yang namanya toleransi. Karena sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam agama Islam, dalam Al-Kafirun ada lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu beda dengan beribadat. Kalau beribadat itu udah urusan mereka. Kita tidak boleh ikut peribadatan mereka. Tapi kita harus menghormati keyakinan mereka. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Demikian penjelasan untuk materi peta kepadatan penduduk Indonesia. Semoga bisa dimengerti. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.